Melihat dengan penurunan emas ini, apakah dengan bijak kita harus melihat ini sebagai ancaman atau misalkan ini peluang untuk nambah aset nih? Emas ini, sesuatu instrumen investasi ya jangka Mhm. panjang yang memang bagus gitu. Lalu kenapa ketika emas ini mengalami penurunan dalam tanda kutip THY sebutnya ada diskon, kenapa kita panik? Harusnya seneng dong. Misalnya harga beras yang bagus itu dapat diskon, seneng nggak Mas Bima? Seneng banget ya? Seneng. Atau gini, ada orang jual rumah bagus diskon, Ih, seneng nggak? seneng Seneng. banget. Nah sekarang emas bagus nggak? Bagus ya harusnya ya? Bagus. Nah, ini kan mestinya kalau harga emas itu bagus, berarti ketika ada diskon dengan penurunan harga ini, seneng nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Epilog, sebuah podcast yang akan membahas bagaimana cara berinvestasi yang cerdas agar masa depan kita bisa naik kelas. Bersama saya Bima Galang Buana. Kali ini kita akan membahas bagaimana ya respon masyarakat terkait dengan harga emas yang turun terus ya. Akhir-akhir cenderung turun lah belakangan ini. Dan bagaimana sih respon masyarakat? Ada yang pro, ada yang juga kontra nih. Yang pro itu biasanya ngomong nggak apa-apa, nabung emas aja tiap bulan. Yang penting kita punya aset ya, safe haven sampai bertahun-tahun ke depan. Ada juga yang kontra juga terkait dengan penurunan emas. Jadi kayak saya ngeri investasi di emas karena harganya turun terus. Takutnya nanti saya rugi kayak gitu. Banyak banget pokoknya feedback yang masuk ya, respon-respon di media sosial juga. Dan kali ini pas banget ya kita ngomongin harga turun emas ya, karena kita akan dibersamai oleh sosok emak-emak trainer ya. Emak-emak trainer ini terkenal se-Jakarta Barat. Yaitu kita bisa kenal sosok beliau bernama Rohayati atau biasa disebut Teh Haya. Teh Haya, selamat sore. Baik, kabarnya sehat, bahagia lahir batin Teh? Alhamdulillah. Selamat sore Mas Bima. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Bima gimana? Sehat juga nih? Alhamdulillah agak bindeng dikit Teh Haya. Teh Haya juga bindeng Sepertinya dikit. samaan kita. Oh, sawaan ya. Oke, baik Teh Haya, terkait dengan fenomena akhir-akhir ini ya, terkait dengan harga emas nih Teh. Harga emas ternyata turun mulai dari Februari ke Maret ya. Iya. Dari Februari, Maret, April, Mei, mungkin sampai sekarang cenderung turun. Iya. Dan banyak banget nih respon masyarakat yang panik ya. Terus saya udah punya emas, beli waktu Januari, kok sekarang minus terus. Iya. Terus kayak mau investasi emas lagi nggak? Nggak usah karena bakalan turun terus. Ada juga kayak yang terus dia konsisten nabung per bulan. Nah, kalau dari Betul. Teh sendiri responnya gimana Teh terhadap fenomena ini? Oke, baik Mas Bima. Nah, dari fenomena yang terjadi saat ini ya di masyarakat, bahkan di lingkungan Teh Haya sendiri nih Mas Bima ya yang terdekat, dan sebenarnya Teh Haya sendiri memahami ya kondisi psikologis daripada masyarakat saat ini, di mana melihat setiap hari bahkan mereka yang sudah memiliki emas ya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, nah sampai dengan hari ini mereka mantengin grafik tuh, mantengin harga setiap hari. Kemudian belum lagi setiap hari mereka ngelihat medsos juga. Nah, jadi timbul kepanikan Mas Bima, kok waktu beli saya harga tinggi, sekarang kok turun terus. Kenapa terus? Emang karena yang dia lihat grafiknya harian gitu kan. Dan ini menurut Teh Haya, kepanikan yang terjadi ini sesuatu hal yang wajar, namun perlu tetap kita sikapi dengan bijak seperti itu. Karena untuk emas sendiri kenaikan ataupun penurunannya bukan dilihat harian Mas Bima ya, tapi lebih kepada kita melihat tahunan seperti itu. Nah, jadi kalaupun ada rasa panik wajar, tapi tetap nih ya kawan-kawan di luar sana kita perlu bijak, dan tentunya bijak itu akan lahir daripada pengetahuan kita atau ilmu. Seperti itu sih Mas Bima. Oke, baik Teh. Terkadang kan dari kita sendiri kan Iya.
Dominan para pekerja, Mhm, kemudian para, pokoknya yang mencari nafkah, baik itu betul, laki-laki atau perempuan gitu ya, Teh, ya. mhm, Dan, rasa-rasanya ketika kita melihat harga penurunan emas ini, sebagian besar mungkin yang dananya, pas-pasan banget nih, Teh, atau iya, dananya yang cukup, ngepas gitu ya, mhm, karena dia harus membagi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. mhm, Mereka akhirnya, ada menciptakan, trauma sendiri ketika iya, mungkin ngebeli emas di bulan Januari atau Februari, mungkin yang lagi lagi tinggi-tingginya. tinggi-tingginya, betul. Nah, terus tiba-tiba turun gitu. Mungkin, apa sih yang mungkin Teh Haya bisa, apa namanya, sikapi terkait dengan, Mhm, pandangan orang-orang ya yang, seperti itulah, mereka rasakan gitu? oke, baik. Nah, kalau tadi Mas Bima bilang, masyarakat yang memang penghasilannya pas-pasan ya atau mungkin bisa saving tapi nggak banyak gitu ya. Dengan kondisi harga emas yang turun saat ini gimana sih nyikapinnya? Nah, kalau menurut Teh Haya buat teman-teman yang memang untuk bisa menyisihkan ya dari rezeki yang teman-teman dapatkan, kita secara bijak bisa, bagaimana untuk, menjaga daripada nilai uang yang kita punya Mhm, gitu. Nah, jadi kalau misalnya saat ini turun, kita lihatnya lagi-lagi, sekali lagi saya sampaikan tidak harian, tapi kita punya tujuan untuk, menjaga aset kita mhm gitu. mhm. Jadi kayak gini nih, contohnya gini, kayak Mas Bima deh misalnya kerja dari pagi sampai sore, kita Mhm, untuk membahagiakan keluarga kita, betul betul. punya tujuan jangka panjang untuk keluarga kita nih biar bahagia sejahtera. Mhm, Nah tentunya, kita mesti cerdas bagaimana bisa, melindungi daripada aset kita. Nah, kalau dalam kondisinya Mas Bima sendiri misalnya untuk bisa, saving itu cuma sedikit Teh Haya, terus gimana kondisi emasnya saat ini lagi turun. Nah menurut Teh Haya nanti Mas Bima tetap atau teman-teman di luar sana tetap bisa, membeli emas ya semampunya teman-teman, se tidak memaksakan diri. sebisanya ya, Teh, ya? Iya betul. Jadi, budgetnya disesuaikan aja Mas Bima dan saat ini kan, wabil khusus nih ya untuk di emas perak Indonesia sendiri kita punya gramasi yang terkecil itu 0,1 gram kan Mas Bima. Oh, mulai dari 0,1 gram. Iya, Mizan Gold. Mhm Nah mhm. itu 0,1 gram itu cuma sekitar ya 200 sekian. Jadi sangat mungkin buat teman-teman tadi yang mungkin penghasilannya tidak begitu besar, tapi mau tetap menjaga, aset ya atau lindung nilai dari aset kita itu bisa banget dengan cara tetap kita konsisten menabung daripada nggak sama sekali Mas Bima. Oh iya, karena kalau Ya, misalkan kita lihat emas itu kan safe haven ya, berarti jangka betul panjang ya, Teh, ya? betul. Dan mungkin, terkait dengan, teman-teman di sana yang, apa namanya, trauma atau Mhm. misalkan yang, masih ragu untuk investasi emas, sebenarnya itu balik lagi ke mindset atau pemahaman mereka terkait dengan investasi itu ya, Teh, ya? Iya betul Mas Bima. Dan, kalau misalkan, begitu berarti apakah, mereka sebenarnya paham emas itu adalah jangka panjang Mhm, atau memang, karena, mereka panik atau mereka ragu membeli emas mhm. karena penurunan harga emas itu mengganggu rasa aman mereka gitu? Nah, Menurut Teteh gimana tuh? iya. Sebenarnya sih yang turun bukan rasa amannya ya Mas Bima, tapi harga emasnya yang turun. Justru ya semestinya ketika teman-teman ya tidak mengandalkan emosi sesaat ya, ketika mungkin marak di luar sana hebohnya dengan turunnya harga emas kan secara emosional kita kebawa Mhm, gitu, ada rasa takut. bener bener. Nah rasa takut ini terjadi karena tadi Teh Haya bilang, mereka mendengarkan informasi di luar sana, kemudian media sosial dan lain sebagainya tanpa dicari, penyebabnya kenapa. Jadi cuma langsung,
disimpulkan bahwa wah rugi nih nyimpen emas sekarang. Mhm, Lalu mhm. kemudian panik ya kan, akhirnya ada yang sampai melepas emasnya, kan sayang tuh Mas Bim, Iya ya. gitu. Terus mestinya gimana? Nah, mestinya kita paling tidak mencari tahu penyebab daripada harga emas itu turun gitu. Dan di satu sisi sebenarnya ketika harga emasnya turun, ini kan banyak yang bisa kita lakukan Mas Bima. Contohnya apa? THY kasih contoh gini Mas Bim. Misalnya harga beras yang bagus itu dapat diskon. Seneng nggak Mas Bima? Senang banget ya. Seneng. Atau gini, ada orang jual rumah bagus di Mhm. diskon. Ih, Seneng nggak? seneng Seneng. banget. Nah sekarang emas bagus nggak? Bagus ya harusnya ya? Bagus. Nah ini kan mestinya kalau harga emas itu bagus, berarti ketika ada diskon dengan penurunan harga ini, seneng nggak? Iya ya, iya benar Nah benar benar. begitu, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa emas ini sesuatu instrumen investasi ya jangka Mhm. panjang yang memang bagus gitu. Lalu kenapa ketika emas ini mengalami penurunan dalam tanda kutip THY sebutnya ada diskon, kenapa kita panik? Harusnya seneng dong. Dan ini saat yang baik justru teman-teman Mhm. yang punya impian ya, bahkan mungkin pengen terus menambah aset keluarga, ini saatnya tepat Mas Bima. Oke, berarti, terkait dengan penurunan harga emas yang berturut-turut itu Mhm. bukan berarti menjadi ketakutan setiap orang ya Teh ya? Betul, bukan ketakutan. Tapi justru malah melihatnya apakah ini peluang? Yes, Iya kayak gitu benar ya? sebagai peluang untuk Mhm. menambah aset keluarga. Justru malah makin banyak ya. Biasanya kalau Betul. harga tinggi nabung segram misalkan 3 juta, Mhm mhm. terus misalkan dia sekarang mungkin dia bisa beli 1,5 gram atau 2 Yes, gram gitu ya Teh betul ya? dengan jumlah uang yang sama. Iya benar 3 benar. juta dia bisa dapat mungkin 1, sekian gram gitu. Nah, Oke jadi ini mhm peluang mhm. dong Berarti harusnya. bukan kayak investasi-investasi gitu spekulasi bukan begitu ya Teh ya? Bukan, jadi jangan sampai nih teman-teman ngandelin spekulasi dan menebak-nebak atau ngira-ngira, aduh nungguin harga emas yang paling rendah deh gitu. Jangan sampai kita kayak gitu Mas Bim ya. Tapi lebih kepada kita berusaha untuk bisa konsisten ya, untuk bisa konsisten kita menabung atau menyisihkan sebagian rezeki kita, diamankan dalam Mhm. bentuk emas. Mhm mhm. Kalau misalkan apakah relevan nggak Teh, untuk, orang-orang yang mungkin Mhm dananya terbatas, tadi mhm. kan Teh Aya spill ya bisa Iya, mulai dari 0,1 jujur saya kaget gitu ya, ternyata bisa dari 0,1 gitu ya, bisa nggak banget. mesti 1 gram gitu ya, Iya, nggak mesti. nggak mesti 1 gram dan apakah ini menjadi peluang buat Mhm, orang-orang yang dengan keterbatasan, alokasi untuk investasi, iya apakah ini, worth it gitu untuk investasi emas mulai dari tadi 0,1 ya, Teh? iya Berarti betul. worth it banget ya? Worth it dong. Nah, Oh, worth it enggaknya tergantung dari orangnya. mhm. Contoh, kalau memang orang-orang yang punya penghasilan, lalu dia bisa menyisihkan misalnya sebulannya itu dia bisa sisihkan 1,5 juta, let's say, berarti kan dia bisa memulai menambah asetnya dari 0,5 gram kayak gitu. Atau buat teman-teman nih di luar sana yang mampu menyisihkannya sebulan hanya kisaran 250, 300 ribu, maka sangat worth it teman-teman untuk bisa menambah aset dengan kepingan 0,1 gram gitu Mas Bima. Oke, baik. Berarti buat teman-teman di luar sana yang mungkin dananya masih terbatas atau misalkan, apa namanya, pegangannya tuh nggak banyak, Iya, ternyata masih bisa investasi dengan rasa aman ya, Teh, ya? Tanpa betul. harus memperhatikan naik turunnya harga gitu ya. Yes, Dan itu bisa dimulai dari 0,1, iya. 0,5, 5, ya, kemudian 1 1 gram, dan seterusnya seterusnya, gitu ya. sesuai kemampuan teman-teman, kuncinya itu dan jangan pernah memaksakan diri Mas Bim. Oh Karena jangan, gini, oke oke. kenapa Teh Haya bilang jangan memaksakan diri ketika kita mau tetap menambah aset untuk keluarga kita gitu. Kenapa? Karena gini teman-teman. Jadi paling tidak teman-teman juga harus tetap melihat
ketika untuk kebutuhan pokok kita sudah aman ya, kemudian untuk dana darurat juga ada. Nah, maka selanjutnya teman-teman bisa dengan aman ya menyisihkan dana itu untuk dikonversi ke emas sesuai kemampuannya teman-teman. Sehingga apa? Ketika itu terjadi, maka teman-teman akan merasa aman gitu ya. Karena jangan sampai nanti teman-teman beli emas dengan menggunakan dana pokok kita yang Dana memang operasional. digunakan sehari-hari ya, dana operasional. Dana panas. Akhirnya kita bingung sendiri Mas Iya, Bim iya, ya kan. Karena kan itu kebutuhan yang memang harus dipenuhi dengan dana operasional itu. Ya jangan sampai kepake dana operasional ya Teh. Yes, betul. Jadi beli emas tuh dengan uang dingin. Uang Mas dingin Bim. Teh. Benar. Uang dingin berarti ya. Yes. Jangan sampai kebutuhan buat dapur terganggu gara-gara Betul, saking semangat investasi ya. semangat. Nah, terus akhirnya baru sebentar udah dijual gitu. Nah, Iya. jangan banget deh kayak gitu. Karena nanti kerasa banget spreadnya ya Teh ya. Ya, betul Karena Mas Bim. emas itu bagusnya nanti dijual mungkin 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun gitu ya Teh. Iya, paling tidak biar merasakan manfaat dari kenaikan harga emas itu paling tidak 5 sampai 10 tahun Mas Bim. Ya, tapi yang terpenting buat teman-teman yang perlu kita ingat adalah tujuan kita membeli emas itu untuk apa. Nah, kalau mungkin Mas Bima ya, Teh Haya, tentunya kita punya tujuan menambah aset keluarga ini biar keluarga kita di masa mendatang itu aman dan juga sejahtera gitu kan. Balik lagi memikirkan masa depan keluarga ya. Iya, Teh ya? untuk masa depan keluarga. Makanya emas ini untuk jangka panjang Mas Bim. Jangan beli hari ini, minggu depan dijual karena FOMO misalnya ikut-ikutan. Jangan beli hari ini terus jual besok gitu ya Teh. Apalagi itu. Ya kan, jangan banget. Ini biasanya nggak tahu ilmunya nih. Oh, iya. Makanya perlu banget nonton podcast ini sih. Perlu banget nonton podcast ini biar investasinya cerdas ya. Betul. Masa depannya bisa naik kelas, terutama masa Iya. depan keluarga ya Teh ya. Betul. Luar biasa. Masa depan keluarga. Benar. Dan ternyata pas Teh Haya ngasih insight seperti itu, saya berpikir bahwa ternyata orang-orang dengan dana terbatas, mungkin teman-teman relate juga ya terkait dengan hal ini. Kita juga bisa kok untuk investasi mulai dari 0,1 gram atau mulai dari 200 ribuan aja ya Teh ya, kalau di Mas Perak Indonesia ya itu Betul. bisa ya. Seperti Betul, Mas itu. Bima. Dan juga terkait dengan emas ini, investasi emas ini lebih ke arah untuk tadi yang Teh Haya udah jelaskan, demi masa depan keluarga, aman sebagai warisan yang bernilai ya Teh ya. Betul. Karena bukan trader ya kita ya, bukan Iya. yang kayak hari ini beli besok untung apa enggak ya, jual gitu, enggak Iya, gitu ya Teh ya. Betul. Jadi nggak berpikir seperti itu, tapi fokus kita adalah berpikir untuk menambah aset keluarga kita gitu, Oke. dengan emas ataupun perak tentunya Mas Bim. Benar. Jadi kalau kita sudah punya pikiran jangka panjang, bagaimana kita bisa menambah aset keluarga kita untuk masa depan, kita udah nggak begitu panik ketika harga cenderung turun hari demi harinya. Oke. Karena kita tahu tujuannya jangka panjang gitu. Bahkan kalau kita lihat mungkin grafik emas 5 tahun terakhir kita tarik hari ini Mas Bima ya. Tadi pagi saya sempat cek lagi, sampai di titik ini pun harga emas masih oke gitu, masih mengalami kenaikan di 5 tahun terakhir. Betul. Gitu. Kalau dibandingin mungkin dari beberapa bulan yang lalu mah emang turun gitu ya Teh ya. Iya, makanya kita jangan lihat harian gitu ataupun bulanan, apalagi buat teman-teman yang nyimpen emas ini memang buat menambah ya aset keluarga gitu, bukan untuk pebisnis emas atau untuk jualan gitu kan ya. Sehingga kayaknya perlu nih kalau beli kemarin nyetok barang pas tinggi, kalau jual sekarang rugi dong, kan nggak seperti itu. Tapi kita lebih fokus kepada untuk menambah aset keluarga sih. Fokus menambah aset keluarga, begitu ya Teh. Inti Iya. pesannya ya, fokus Iya. menambah aset keluarga, susun terus warisannya ya agar bernilai buat keluarga di masa depan. Betul Kayak gitu ya Teh sekali. ya. Iya. Dan untuk Teh sendiri pesannya apa sih buat para pekerja dan juga keluarga muslim ya Teh ya? Iya. Karena terkait dengan 0,1 gram ini kan sebenarnya dari mizan ya Teh ya.
Betul, 0,1 dari gram Bizan Gold. dan ini tuh memang didedikasikan untuk keluarga-keluarga muslim ya, membantu keluarga-keluarga muslim agar mempunyai masa depan yang cerah, kemudian menyiapkan warisan untuk anak-anaknya nanti sekolah gitu ya. Betul. Dan pesan Teh Haya buat para pekerja, kemudian teman-teman kita yang nonton di podcast Epilog ini. Nah, melihat dengan penurunan emas ini, apakah dengan bijak kita harus melihat ini sebagai ancaman Mm-mm. atau misalkan ini peluang untuk nambah aset nih Teh? Mungkin kasih semangat mungkin ya teman-teman dan insight yang berbeda gitu Teh. Emang nggak Oke, gimana Teh? baik. Jadi dengan penurunan harga emas, kondisi teman-teman lagi banyak panik. Jadi pesan Teh Haya jangan wariskan kepanikan kepada anak-anak kita, tapi wariskan ketenangan. Nah, Mm-mm. wariskan ketenangan. Nah, ketenangan ini didapatkan ketika kita memiliki ilmu pengetahuan. Oke. Nah, ketika kita dapat ilmu dan pengetahuan serta memiliki perencanaan yang matang Mhm. untuk jangka panjang yang menambah aset keluarga kita ke depan, nah maka di sini akan timbul rasa ketenangan. Nggak peduli naik atau turunnya harga harian, kita nggak peduli karena fokus kita menambah tadi, menambah aset sehingga ini bisa menjadi suatu warisan yang berharga untuk anak cucu kita ke depan. Oke, Gitu. baik. Ngomong dengan Teh Haya juga, Teh Haya kan udah berkeluarga juga ya. Betul. Dan juga Teh Haya ini biasanya kan aktif nih di senam, kemudian di komunitas-komunitas ibu-ibu pengajian Iya betul. se-Jakarta Barat gitu ya Teh ya. Iya. Dan dari mereka sendiri apa sih pendapat mereka tentang penurunan harga emas ini Teh kalau boleh tahu? Iya. Karena kalau mayoritas emak-emak, jadi ada dua sih kalau Teh Haya. Yang pertama memang yang mengikuti media sosial. Nah, yang kedua memang nggak ngikutin gitu. Mm-mm. Jadi yang gunain handphone atau medsos pun mereka enggak gitu. Nah, yang mengikuti medsos ya mereka karena sudah teredukasi ya, mereka beranggapan bahwa memang penurunan harga emas ini mereka nggak terlalu pedulikan banget gitu. Oh. Jadi kenapa? Karena mereka konsisten aja nabung emas dari kepingan yang terkecil dan itu sesuaikan dengan kemampuan mereka. Itu yang pertama. Mm-mm. Nah, yang kedua, lagi-lagi mereka tidak memaksakan diri. Saat hari ini ada uang, ngelihat press list harga, Mm. dia akan langsung konversi. Oh, saya punya uangnya misalnya 500.000. Oh, berarti saya bisa konversi ke emas nih untuk mengamankan kerja keras saya nih sebesar 0,3 gram. Berarti beli 0,1 itu 2 sampai 3 keping. Biasanya kayak gitu, oke, Mas Bim. oke. Nah, jadi mereka menangkap ini adalah sesuatu momentum sebenarnya. Biar saya nih bisa dapetin emas dengan harga diskon gitu lagi-lagi. Justru itu momentum ya Teh ya. Iya dong. Diskon cuci gudang gitu ya Teh. Emas ini barang bagus, Mas Bima, ya kan? Bahkan jadi lindung nilai lagi-lagi tadi. Nah, ketika ini dapat diskon, kenapa nggak diambil kan gitu? Terus Iya. kenapa? Apa yang perlu dipanikin? Padahal tujuan kita kan untuk jangka panjang, bukan hari ini besok atau minggu depan atau bulan depan. Betul. Gitu. Kalau misalkan khawatirnya tentang harga per gramnya mahal, justru ada penawaran yang tadi gramasi Iya. lebih terjangkau gitu ya Teh. Betul, ada gramasi yang bisa dibeli dengan harga terjangkau sesuai dengan kemampuan tadi. Kemudian kalau memang teman-teman punya budget juga ya udah beli aja sesuai yang teman-teman punya budget berapa untuk 1 gram kah, 2 gram kah? Mm-mm. Nah, saat ini menurut Teh Haya bagi teman-teman yang memang sudah disiplin ya menabung emas gitu kan untuk nambah aset keluarga, konsisten, tetap fokus, nggak usah panik gitu. Karena biasanya yang panik ini memang mereka membeli pada saat FOMO dahulu, Oke. pada saat puncak-puncaknya berbondong-bondong mereka beli. Mm-mm. Ketika sekarang sudah terkoreksi harga emas, akhirnya timbul kepanikan. Padahal nggak perlu panik, kan kita pegang emas untuk jangka panjang. Iya benar banget. Mungkin yang FOMO atau yang memang langsung ketar-ketir itu benar-benar orang-orang yang mungkin belum mendalami emas lebih dalam lagi ya Teh ya. Iya, Dan
memikirkan bahwa emas ini ya jangka pendek gitu, beli sekarang atau 3 hari lagi jual gitu Iya, ya. bahkan mereka berspekulasi gitu kan Mas Bima, dan ini jangan dilakukan ya teman-teman ya. Yang lagi fokus nambah aset jangan dilakukan nih spekulasi, nunggu Mhm. harga emas sampai paling rendah. Maka Tehaya punya tips ya Mas Oh, Bima. gimana tuh Teh Punya tipsnya? tips Boleh tuh. yang bisa kawan-kawan lakukan saat kondisi harga emas nih lagi turun. Jadi teman-teman jangan menunggu di titik harga emas terendah, tapi Mhm. bisa beli emas secara bertahap Mas Beli Bima. emas secara Misal bertahap. contoh, Mhm. punya duit misalnya 5 juta. Mhm. Nah ini jangan langsung dibeliin semuanya 5 juta, tapi bertahap. Beli dulu misalnya di 0,5 gram, 1,5 juta. Nah Mhm. terus pas ngelihat besok harga tinggi nih, harga naik nih dari hari kemarin. Alhamdulillah kita udah punya 0,5 gram Oh kemarin iya, saat harganya rendah. benar Nah benar. besokannya lagi kita beli lagi, ternyata harga emasnya lagi turun lagi. Kita beli lagi, masih punya budget 3,5 juta kan tadi. Mhm Beli mhm. lagi mungkin 1 gram deh 2,5 juta, ya kan. Betul Nah kita betul. beli lagi. Nah seperti itu, jadi jangan menghabiskan seluruh budget kita secara langsung ketika harga sedang turun. Tapi Oke. belilah emas secara bertahap. Beli emas secara bertahap itu tips Yes. dari THY ya. Iya betul, Beli menyikapi emas kondisi harga emas sedang turun. betul, berarti jangan langsung all in ya Teh ya. Yes, all in, punya uang berapa langsung beliin semua. Jangan Tapi ya. bertahap tadi ya, sambil Bertahap. ngelihat situasi dan Iya, supaya kondisi. nggak ada rasa aduh rugi gitu. Mhm. Maka bisa diantisipasi dengan beli emas secara bertahap tadi. Oke, baik, luar biasa. Dan tadi juga terkait dengan pertanyaan tadi juga Mhm. emak-emak juga bahkan mereka nggak terlalu memperdulikan harga, tapi tetap Iya, konsisten ya Teh. konsisten karena mereka sudah menabung rutin nih Mas Bima, Mhm. karena punya tujuan, perencanaan yang jelas. Misal mereka mau buat umroh, buat Mhm. pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi memang punya perencanaan. Maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika mau memutuskan membeli emas, tentukan dulu tujuannya membeli emas itu untuk apa, Benar banget. Berarti kalau beli gitu. emas tentukan tujuan dulu ya Teh ya. Mhm. Apalagi kalau tujuannya mulia buat keluarga, Yes, buat betul, warisan nanti ke anak-anak. Siapa betul. tahu nanti kan nauzubillah min dzalik ya, umur gak ada yang Mhm. tahu, terus tiba-tiba anaknya ada kuliah gitu ya, harus Iya, kuliah, akhirnya dia punya pegangan buat biaya kuliah gitu ya. betul banget Mas Bima. Ya Allah, ngena banget nih Teh kalau ngebahas soal keluarga ya. Iya. Dan gimana Teh, kalau dari Teh Haya sendiri Mhm. ke keluarga sendiri tuh gimana Teh aplikasiinnya? Oke, kalau Tehaya karena memang cukup dekat ya Mhm. dengan keluarga, dan mereka pun melihat aktivitas Tehaya mengedukasi masyarakat Mhm gitu kan. mhm. Bahkan suka ngelihat kontennya Tehaya juga, termasuk Betul. suami saya, anak-anak saya. Jadi sampai anak saya yang paling kecil ya, yang saat ini duduk naik kelas 6 SD, mereka bilang eh Hafiz ya, Hafiz itu Mhm. bilang, "Aku pengen punya emas buat umroh," Masya gitu. Jadi Allah. mereka udah punya emas, tabungan emasnya kecil-kecil, Mhm. seperti kalau misalnya habis dapat dari lebaran, Heeh, nah itu THR gitu dikonversi, ya. betul. Bener banget, Iya seperti iya. itu udah mulai disisihkan. Bukan berarti nggak boleh buat jajan ya, Mhm boleh. mhm. Tapi sebagai orang tua tetap kita mengedukasi, mengenalkan emas ini kepada keluarga kita gitu, Mas Bima. Oke, baik. Jadi, kalau dari THY tadi contoh kecilnya dari anak THY ya, yang Iya, Hafiz tadi ya, betul. dia ngumpulin dari dana THR mungkin yang udah dikumpulin banyak gitu ya Iya, dari saudara-saudaranya, terus betul. dia beliin emas buat cita-cita umroh ya? Iya, Masya buat umroh, dia Allah. bilangnya buat umroh. Ya bahkan Padahal Kak, kalau padahal itu masih kelas 6 SD ya, Teh? kelas 6 SD, alhamdulillah. Oh, bisa kepikiran sampai umroh berarti luar biasa THY mendidik anaknya Iya, ya. amin, doain ya. Jadi teman-teman juga sangat bisa banget Bisa banget ya, Teh? sebenarnya. Iya, untuk men-split ya, ketika anak-anak kita mungkin dapat uang kaget gitu kan dari saudara-saudara, atau mungkin memang dia punya celengan tersendiri, itu bisa banget kita edukasi sedikit demi sedikit, kayak gitu. Oke, berarti
intinya kalau misalkan kita tarik dari pembicaraan awal kita itu Mm-mm. nggak usah takut harga emas turun ya Teh ya. Iya, Balik lagi kemudian kita setting tujuan kita tuh apa sih menabung betul. emas. Pastinya kan kalau kita membeli emas kan ada tujuan gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Tujuan emasnya untuk apa? Untuk keluarga ke depan Iya. atau untuk warisan atau untuk anak dan lain-lain. Kemudian juga di keluarga juga kita coba kasih tahu ya terkait Mm. dengan manfaat menabung gitu ya Teh ya. Iya, betul. Terutama tadi case-nya keren banget Hafiz ya. Itu dia kepikiran mengkonversi dana THR-nya ya untuk bisa Iya, umroh gitu ya Teh ya. iya. Walaupun masih jauh ya, tapi nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali kan itu tujuan kita kan Bener. sebenarnya memberikan edukasi kepada Mm-mm. orang-orang terdekat supaya memahami bahwa emas ini bisa menjaga nilai uangnya dia. Anak kita Mm-mm. itu mesti dikasih tahu. Bahkan dia udah tahu juga soal inflasi Ya dari Allah, medsos. luar biasa loh. Dari medsos juga salah satunya. Heeh, Ternyata ini heeh. cukup berperan besar medsos itu. Iya, Nah, asal makanya digunakan dengan baik ya Teh ya. betul, makanya jangan langsung terima ketika banyak berita berseliweran yang berita-berita mungkin ekstrim, wah rugi beli emas saat harga puncak sekarang turun. Mm-mm. Nah, sehingga kita udah panik banget. Nah, jangan teman-teman. Jadi memang harus dicari tahu penyebabnya kenapa harga emas ini turun. Dan kita Mm-mm. nggak perlu panik, ya tenang aja karena tujuan kita menyimpan emas itu untuk jangka panjang. Betul, untuk jangka panjang dan juga jangan Mm-mm. jangan sampai kita apa namanya ikut-ikutan merasa takut gitu ya Iya, tanpa didasari dengan kita flashback lagi tujuan kita menabung emas itu buat apa, iya, kepentingan buat apa dan kemudian betul. tadi kalau kata Teh Haya juga untuk menabung emas itu mungkin yang paling susah adalah memulai. Makanya Mm-mm. dilakukanlah cara emas bertahap tadi gitu Yes. ya. Dan jangan sampai kita nunggu ya udahlah nunggu saya pendapatannya mungkin Tambah apa namanya besar. 5 juta per bulan Mhm. atau 10 juta per bulan baru Iya, karena emas itu kan mungkin bagi sebagian orang tuh kayak saya kayaknya nggak mampu deh kalau iya. investasi emas. Nggak mungkin deh kayaknya beli Iya, emas gitu ya. bener. Emas tuh buat orang-orang berduit gitu. Iya, Kita mah nggak bisa. Apalah kita seonggok debu lah kayak gitu ya. nggak gitu juga sih. Enggak gitu ya kayak ya. Iya, Tapi ternyata dari Mizan itu menjawab ya dengan gramasi yang iya, terjangkau itu justru memberikan kesempatan buat teman-teman bisa mhm. investasi emas ya Teh. Betul, betul banget Mas Bim. Jadi sangat mungkin teman-teman bisa memulai memiliki emas, berapapun penghasilan teman-teman, yang penting yang dibutuhkan adalah konsisten, sabar, Konsisten. dan juga disiplin Benar, gitu. benar banget. Karena bisa jadi kesuksesan orang ya ketika mewujudkan untuk menambah aset keluarga itu bukan ketika penghasilan besar lalu beli sekaligus, akan tetapi lebih kepada konsisten ya, sabar dan juga disiplin menambah keping demi keping emas sehingga bisa Oke. terus bertambah Mm, kayak mm, gitu sih mm. Mas Bim. Dan terkait dengan harga turun ini ada nggak sih Teh, Teh Haya nemu mungkin di pengajian Ya, atau misalkan di apa namanya senam-senam gitu ya Teh. oke. Ada nggak sih yang benar-benar skeptis dengan emas apalagi harga lagi turun gitu? Oh tuh kan saya bilang emas turun gitu kan biasanya. Ada, Ada. bahkan nge-WA Heeh, saya heeh. langsung. Gimana gimana tuh? Jadi sebenarnya dia gini, waktu harga emas naik dia happy dong. Mm-mm. Wah, berarti harga emas saya menguat nih nilainya, dia bilang begitu, sempet chat Mm-mm. sama Teh Haya. Oh ya alhamdulillah Kak, saya bilang begitu, Kak Mbak, saya nyebutnya Mbak. Terus harga emas sekarang berapa Teh? Waktu itu lagi masih naik ya. Mm-mm. Ah ya udah ntar nunggu turun, dia bilang gitu. Itu berapa bulan yang lalu. Nah kemudian kemarin 1 bulan yang lalu dia Mm-mm. ngechat lagi karena mantengin statusnya Teh Haya harga emas, selalu Oke. saya pajang kan di Heeh, status heeh. gitu. Dia wah emas lagi turun nih, gimana ya ini emas saya jual aja atau gimana nih Teh Haya gitu kan ya. Saya bilang kalem aja, tenang aja. Mbak kemarin beli emas buat apa? Buat kuliah anak nanti ke depan. Apakah anaknya sekarang akan kuliah? Kalau Mbak jual, apakah anaknya kuliah sekarang kondisinya? Enggak, masih lama. Ya udah, simpen aja gitu. Karena emasnya kan masih untuk jangka panjang gitu. Betul, betul. Jadi nilai emas itu sendiri tidak ditentukan harian lagi-lagi Mm-mm. ya.
Tapi kita lihat tahun demi tahun memang emas itu kan cenderung naik ya Mm-mm. Mas Bima. Maka saya coba kasih pemahaman di situ. Nah, sekarang bagaimana jika kalau misalnya Mbak jual emasnya hari ini dengan harga emas sedang terkoreksi ya per gramnya 2,5 juta, Mm-mm. dia punya 10 gram waktu itu berarti kan sekitar 25 juta kalau di Iya, buyback iya. mungkin sekitar 24 jutaan Mm-mm, lah ya, mm-mm. 24 juta sekian. Nah, dia bilang nanti saatnya anak saya kuliah teh berarti saya lepas dong. Saya udah nggak punya simpanan tapi megangnya rupiah. Mm-mm, Nah, dia mm-mm. dia yang jawab sendiri, dia yang nanya, dia yang jawab. Iya, iya. Nah, sedangkan anaknya ini masih SD, Mas Bima, masih SD. Jadi masih butuh waktu sekitar kalau sampai umur 17 tahun berarti kan Mm-mm. masih butuh 10 tahun lagi. Oh, masih Nah, lama ya. iya masih lama. Kalau Mbak lepas sekarang saatnya nanti Mbak mau beli 10 gram lagi sudah nggak terkejar. Karena bisa Mm-mm. jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya harga emas mendatang bisa jadi Iya, cenderung naik betul lagi betul. Bahkan gitu. di media sosial juga banyak banget nih Teh. Mm-mm. Analis emas bilang tuh emas tuh bakal nyentuh sampai per gramnya 5 juta gitu Teh. Iya, udah mulai rame ya di Iya, medsos udah ya. mulai rame tuh Iya. karena harga turun dan juga teman-teman analis emas juga bilang bahwa, kita bisa sampai 5 juta nih Mm-mm, mm-mm. per gramnya. Emas juga bisa nembus sampai 4.500 lebih dolar gitu ya Yes, per mm-mm. troy ounce gitu ya. Dan bagi apa namanya, Tehaya tadi udah ngejelasin juga terhadap ibu-ibu yang skeptis tadi bahwa beli emas itu ya udah beli emas aja karena kan Iya. tujuannya apa? Untuk kuliah tadi ya. Iya, untuk masuk kuliah anaknya di Untuk masuk kemudian kuliah hari. anaknya, sedangkan dia Mm-mm. udah ketar-ketir Ngelihat harga emas 10 turun. tahun sebelumnya gitu ya. Jadi harusnya nggak usah Nggak khawatir, usah khawatir. tetap akumulasikan aja Betul. ya. Terus akumulasikan bertahap tadi. Benar Bertahap, benar Mas benar. Bima. Dan itu yang menjadi basic lah ya Teh, agar Betul. tetap hati itu tuh merasa tenang gitu ya. Tenang ketika harga emas turun. Heeh. Karena ini kan hal yang wajar kalau emas itu terkoreksi gitu. Ini Mm-mm. hal yang wajar, nggak perlu ditakuti Masa naik gitu. terus gitu ya. Masa naik terus, nggak ada kan yang naik terus. Kayak grafik aja naik kan ada Iya, turunnya. benar. Kayak kehidupan Mas Bima. Iya, kehidupan setiap manusia ya, ada naik, ada turun Iya, gitu ya. ada bahagia, Ada bahagia, ada lebih bahagia Ada- gitu ya. harus ciptain kayak gitu ya. Betul Teh. Mm, Berarti semuanya memang berawal dari mindset ya. betul, Bener ya? berawal dari mindset. Betul. Mindset, kemudian tujuan gitu ya. Tujuan. Kemudian tips tadi caranya Iya, agar kita punya strategi. betul strateginya apa dengan Mm. cara cicil emas bertahap gitu Iya, ya. beli emas secara bertahap Iya. sesuai kemampuan dan budget kita yang Oh tersedia. iya. Bukan cicil emas ya, karena cicil emas itu program bank ya Teh ya. Iya, program kepemilikan ya, Oh iya, kepemilikan emas. tapi lebih ke arah menabung emas dengan biaya yang sudah disiapkan per bulan gitu ya. Betul. Dan itu yang akan menjadi sesuatu yang bernilai ketika keluarga pun merasakan hasil dari yang sudah disiapkan dari lalu-lalu ya Teh ya. Iya, betul banget. Luar biasa. Dan Teh Haya sendiri ada pesan gak sih Teh buat orang-orang yang menyaksikan podcast epilog ini terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi Teh, fenomena harga emas turun berturut-turut, bahkan mungkin ada yang bilang kalau sampai akhir tahun gimana. Nah, dari Teh Haya mungkin bisa kasih pesan yang sangat bersemangat gitu ya, dan juga Oke. bisa memberikan pandangan ya yang positif terkait dengan harga emas yang turun. Baik. Menarik sih ya, Mas Bima. Tapi memang Teh Haya perlu sampaikan ya, mungkin sebelum sesi kita berakhir nih ya, Iya, Mas Bima. betul. Jadi Teh Haya mungkin ingin menutup ya dengan satu kalimat sederhana tadi, jangan wariskan kepanikan kepada anak-anak dan keluarga kita. Tetapi wariskanlah ketenangan. Nah, ketenangan ini lahir dari ilmu dan pengetahuan serta perencanaan dari tujuan teman-teman memiliki emas. Kayak gitu. Biasa. Nah, dan sebagai seorang muslim tentunya kita sudah bekerja keras. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga
nilai uang kita tetap berharga dan bernilai sebagai warisan untuk keluarga kita di masa mendatang, maka kawan-kawan action mulai hari ini, tetap konsisten menabung emas sesuai dengan budgetnya teman-teman dan juga kemampuannya teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa Teh Haya Luar sampaikan. biasa. Dan ini salah satu upaya untuk menjaga amanah rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang bijak. Masya Allah, ketenangan memang diciptakan ya Teh ya. Ya. Masya Allah, tadi kata-kata Teh Haya, jangan wariskan kepanikan kepada keluarga, tapi wariskan ketenangan kepada keluarga. Luar biasa. Nanti editor tolong di klip ya yang bagian ini karena memang luar biasa. Kayak saya berasa ngomong sama Mamah Dedeh gitu Teh. Oke, Iya. tadi bagus banget apa yang sudah Teh Haya sampaikan ya. Balik lagi, kalau misalkan harga turun, berarti teman-teman memang manusiawi ya menyikapi hal Iya. tersebut dengan rasa takut. Betul. Tapi mungkin kita bisa balik lagi ke apa sih tujuan pertama kali kamu membeli emas atau menabung Yes, emas. betul. Kemudian yang kedua yang kedua terkait dengan bagaimana sih caranya agar nggak langsung all in ya, Iya. nggak langsung beli semuanya ketika situasi dan kondisi ekonomi tidak stabil gitu ya. Dan pada saat harga emasnya turun. Benar, harga emasnya turun maka belilah secara bertahap ya Teh ya. Iya, betul. Dan yang ketiga, jangan lupa balik lagi bahwa kita membeli emas itu agar menciptakan ketenangan untuk keluarga, bukan Betul. mewariskan kepanikan. Kepanikan. Karena kalau misalkan nggak ada emas tuh, wah jadi panik gitu ya. Jadi Teh. panik, nggak punya pegangan. Benar. Yang penting harus ada pegangan dan itu sudah dalam Islam itu emang digencar-gencarkan ya. Akan tiba pada suatu masa ada emas dan juga perak ya Teh ya, Iya. sebagai pegangan kuat para muslim ya, agar benar-benar finansialnya kuat dan terjaga gitu ya Teh. Betul, sudah dipesan ya sama Nabi kita. Benar banget. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa sisihkan sebagian rezekinya untuk bisa mengamankan nilai uang dalam bentuk emas supaya aset keluarga teman-teman terjaga dan bisa menjadi warisan terbaik tentunya untuk anak cucu kita ke depan. Oke, baik. Terima kasih Teh Haya atas waktunya Sama-sama, hari Mas ini. Bima. Sehat-sehat selalu. Senang banget loh kita bisa ngobrol-ngobrol soal keluarga, warisan, dan padahal saya juga pengen terima warisan juga ya yang tenang ya. Oleh karena itu kita terus edukasi ya Teh ya, Iya. biar menyiapkan warisan dengan warisan ketenangan tadi. Wah, Betul. keren banget itu kata-kata warisan ketenangan. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, share, dan subscribe dari podcast Epilog ini, karena dari podcast Epilog ini kita akan membahas isu-isu ya, kemudian fenomena-fenomena terkait dengan ekonomi, investasi ya, terutama emas dan perak, sehingga teman-teman nggak salah langkah dan Iya. juga teman-teman teredukasi dengan baik sehingga ada rasa tenang gitu ya Teh ya. Iya, betul Mas Bima. Bersama saya Teh Bima Galang Buana dan rekan Dan saya Rohayati. kami pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.